Salam damai Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Tak terasa telah 3 bulan kita bersama-sama beribadah di rumah bersama dengan keluarga kita oleh karena pandemi COVID-19 yang berlangsung di negara kita dan di seluruh dunia. Kita patut berbangga dan bersyukur sekalipun kita beribadah di rumah bersama dengan keluarga kita, tetapi hal itu tidak mengurangi semangat kita untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, COVID-19 telah membawa kita pada sebuah tatanan yang baru, di mana kita lebih memperhatikan terhadap kesehatan yang diberikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, ketika Minggu tanggal 14 2020 kita akan kembali bersama-sama beribadah di rumah, maka tatanan yang baru ini yang juga akan kita terapkan di dalam kehidupan bergereja kita. Nah, sebelum kita bersama-sama akan beribadah di gereja pada tanggal 14 Juni 2020 mendatang, apa saja yang perlu kita perhatikan dan perlu kita persiapkan? Mari kita simak videonya berikut ini. Protokol yang pertama, untuk menerapkan protokol jaga jarak, maka gereja menyediakan 2 kali jam ibadah, yaitu pada pagi hari jam 7 dengan menggunakan pengantar bahasa Jawa, dan ibadah yang kedua dilayani jam 18 WIB atau jam 6 sore dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dipersilahkan untuk memilih jam dengan tetap mempertimbangkan kapasitas gedung gereja yang bisa kita pakai. Yang kedua, bagi Bapak Ibu yang merasakan sakit atau tidak enak badan, dipersilakan Bapak Ibu untuk beribadah secara mandiri di rumah. Juga bagi anak-anak di bawah usia 12 tahun dan adiuso juga dipersilakan untuk beribadah di rumah. Bapak Ibu bisa menghubungi majelis kelompok jika Bapak Ibu ingin dilayani beribadah di rumah atau di kelompoknya masing-masing. Protokol yang ketiga, bagi Bapak Ibu yang akan beribadah di gereja, disarankan untuk lebih mengutamakan menggunakan kendaraan pribadi atau bisa juga dengan berjalan kaki. Jika terpaksa harus menggunakan angkutan umum, maka disarankan untuk memilih angkutan umum yang tetap longgar untuk bisa menjaga jarak. Kalaupun terpaksa dan ada angkutan yang penuh, disarankan untuk memilih angkutan yang lain. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang akan beribadah di gereja, disarankan untuk selalu memakai masker sejak keluar dari rumah sampai pulang kembali ke rumah. Sebelum Bapak Ibu akan memasuki gedung ibadah, majelis akan mengecek suhu tubuh Bapak Ibu dan Saudara dengan menggunakan termogan. Bagi Bapak Ibu yang suhu tubuhnya 37,5 derajat ke atas, dengan 2 kali pengecekan selama 5 menit, maka Bapak Ibu tidak diperbolehkan untuk memasuki gedung ibadah. Jadi, mohon perhatian kita bersama. Protokol selanjutnya, majelis telah menyiapkan tempat cuci tangan bagi kita sekalian. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan Saudara yang akan memasuki area gereja dipersilakan untuk mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan air mengalir dan sabun, atau juga bisa menggunakan hand sanitizer yang bisa kita bawa kemanapun. Protokol selanjutnya, sebelum Bapak Ibu beribadah di gereja, mohon persembahan dipersiapkan terlebih dahulu sejak di rumah dengan dimasukkan di amplop. Nah, nanti ketika memasuki gedung ibadah akan disediakan
kotak persembahan di depan, jadi Bapak Ibu langsung memasukkan persembahan itu di kotak yang telah disediakan. Untuk menerapkan protokol jaga jarak, maka bangku yang ada di gereja, satu bangku hanya boleh diisi oleh 2 orang dengan diberi tanda silang di bagian tengah. Nah, tanda silang ini tidak diperkenankan untuk diduduki oleh jemaat. Jadi mohon Bapak Ibu duduk di tempat yang semestinya. Ketika kita memasuki area gereja dan berjumpa dengan saudara-saudara di seiman, Bapak Ibu dan Saudara tidak diperkenankan untuk bersentuhan secara fisik, baik berjabat tangan, berpelukan, ataupun bercipika-cipiki. Ya, ketika berjumpa dengan saudara seiman, cukup menangkupkan kedua tangan di depan dada sebagai salam persekutuan kita. Jika ibadah telah selesai, Bapak Ibu dipersilakan untuk segera meninggalkan tempat ibadah dengan tetap menjaga jarak dan tetap tertib. Bapak Ibu dan Saudara tidak diperkenankan untuk bergerombol, berlama-lama, atau malah menggibah di lingkungan gereja. Demikian Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, beberapa protokol kesehatan yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan menggereja kita di era new normal ini. Mari bersama-sama kita menjadi pribadi yang lebih baik dengan menjadi pribadi yang lebih patuh, lebih taat, dan lebih disiplin di dalam menjaga kesehatan kita dan orang-orang di sekitar kita. Mari kita berjuang bersama untuk melawan COVID-19 dengan menjaga kesehatan dan senantiasa berdoa supaya COVID-19 ini segera berlalu. Salam sehat, salam persekutuan di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian.